Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Cahya Eko Budianto. Ya, judul Anda tentang pengaruh pengetahuan dan pendapatan terhadap keputusan nasabah secara aktif menabung, ya. Studi pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu KCP Konawe. Ya. Coba sebutkan variabel penelitian Anda. Ada 3 variabel. Pertama, kalau variabel independen ada 2, pengetahuan sebagai yang satu, Ya. kemudian pendapatan sebagai yang kedua, dan variabel dependen atau Y itu adalah Keputusan. Kalau saya bertanya sekedar menguji menguji wawasan Anda tentang istilah-istilah variabel X dan variabel Y ini, kalau saya katakan variabel independen dan variabel dependen itu yang mana? Ya, variabel dependen. Variabel independen yang mana? Variabel dependen yang mana? independennya Pak yang pengetahuan dan pendapatan. Pengetahuan dan pendapatan. Sedangkan Dependennya itu keputusan. keputusan. Ya. Kalau saya katakan lagi exogenous dan endogenous, yang mana itu? Endogenous itu yang dependen itu Apa? Coba sebutkan. Yang mana? keputusan. Dia itu kalau tidak salah variabel yang dipengaruhi. Ya. Sebagai variabel yang dipengaruhi, sedangkan variabel yang Exogenous. Variabel apa? independen Pak. Independen. X1 dan X2. Ya. Oke. Saya lanjut. Ya, di bab 2 landasan teori kamu ini, ya, pada dasarnya sudah lebih dari lengkap, ya, lebih dari lengkap. Hanya tadi ada pertanyaan dari Dewan Penguji yang lain bahwa style penulisan dari bab 2 landasan teori ini, khususnya untuk penelitian relevan, itu model tabel. Ya, kalau di tempat saya dulu itu ada penjelasan secara konten, ada juga ditambah dengan bentuk tabel. Jadi dia double. Jadi kalau bisa mungkin dibuat saja, ya, dua tipe itu. Kalau cara baca cepatnya, ya, bisa lihat di mapping research atau peta penelitian, ya. Jadi peta penelitian di sini dalam bahasa Indonesia, kemudian dalam kurung mapping research, yang langsung mapping research, ya. Nah, seperti itu. Kemudian dia ada hasil penelitiannya, apakah, ya, X1 berpengaruh terhadap Y, X2 berpengaruh terhadap Y, atau masih ada lagi variabel-variabel yang lainnya. Nah, ini di landasan teori, ya. Ya. Jadi ini sudah standar penulisannya. Kemudian, ya, saudara saudara Cahya, ya, Cahya Eko Budianto, saya ingin menambahkan, ya, saran, ya. Di halaman 17 coba lihat. Ya, di poin C itu kan ada posisi penelitian saat ini, ya. Ya. Nah, itu pada dasarnya tidak salah. Tetapi yang lebih tepat itu unsur kebaruan atau novelty element. Apa sebetulnya unsur kebaruan dari penelitian Anda terhadap penelitian-penelitian yang relevan, ya, supaya bisa dilihat, ya, kelebihan dan kekurangannya. Nah, seperti itu. Jadi tambahkan di situ unsur kebaruan atau novelty element. Anda bisa ambil dari posisi penelitian saat ini, ya, atau dari sisi perbedaannya dari penelitian-penelitian yang relevan. Nah, itulah yang disebut dengan novelty element. Kemudian dari sisi kajian teori, saya cukup puas melihat teori Anda karena semuanya sudah punya indikator, ya, indikator variabel, baik mulai dari
teori pengetahuan, kemudian pendapatan, kemudian keputusan nasabah. Ya, sekedar uji pemahaman aja. Teorinya siapa yang Anda masukkan ke dalam grand teori? Kalau untuk Pengetahuan. pengetahuan saya pakai teorinya Sunari dan Mampukan tahun 2015. Ya. Kalau untuk variabel pendapatan F2 saya gunakan teori dari Maisur Arfan dan Sabri tahun 2015. Dan kalau untuk teori untuk variabel keputusan saya gunakan teori dari Masuk tahun 2010. Ya. Oke, selanjutnya Anda buka uji bivariatnya dulu. Saya mau lihat yang Anda tampilkan tadi melalui PowerPoint. Coba buka. Ya, ada tabel ujinya itu. Bukan ini. Ya, yang ini. Oke. Coba diperbesar sedikit. Ya, saya mau tanya hubungan antara pengetahuan dan keputusan itu berapa sebetulnya? Kalau Anda lihat dari sini, hubungan antara pengetahuan dan keputusan. Pengetahuan X1 sedangkan keputusan Y. Dimana di sini terlihat untuk variabel pengetahuan nilai signifikannya itu menghasilkan 0,00 apabila mengambil kesimpulan berdasarkan ketetapannya itu ya. Apabila signifikan lebih kecil dari 0,05 maka dinyatakan signifikan. Dan pengetahuan di sini nilai signifikannya itu sebesar 0, artinya hubungan pengetahuan dan keputusan itu dinyatakan signifikan. Sedangkan kalau untuk pendapatan terhadap keputusan itu hubungannya tidak signifikan, karena nilai signifikan yang dihasilkan dari variabel pendapatan itu sebesar 0,24, artinya dia lebih besar dari 0,05. Ya, dia lebih besar dari 0,025. 0,05 ya. Ya. Itu antara rentang 0,00 sampai 0,05 ya. Iya. Kenapa Anda memakai rentang yang begitu ketat? Antara apa? 0,00 sampai 0,05. Dalam hal ini saya menggunakan saja yang banyak digunakan oleh orang kan. Yang banyak digunakan oleh orang. Variabel peneliti sebelumnya begitu Pak. Ya. Kebanyakan tuh mereka mengambil tengahnya saja kan, ada sampai 10% biasa, malah sampai 20%. Tapi yang paling sering digunakan saya lihat 5%. Jadi saya beli 5% saja. Iya. Bukankah 0,24 itu tidak terlalu besar atau tidak terlalu jauh daripada 0,00 atau 0,25 dibandingkan misalnya angka 0,87, 0,98 atau di bawahnya lagi sedikit 0,88, 0,088 begitu. Kalau saya gunakan tingkat signifikansi sekitar 20%, bisa saja pendapatan itu berpengaruh signifikan terhadap. Iya. Nah, itu yang tujuan pertanyaan saya ya. Nah, kalau misalnya kamu pakai rentang signifikan antara 0,00 sampai 0,05, mungkin itu tidak masuk ya. Tetapi kalau kamu ambil rentang nilai signifikan antara 0,00 sampai 0,99 atau 1, itu baru. Ya, seperti itu. Nah, makanya saya sarankan untuk melakukan uji yang lain ya, selain dari uji yang telah Anda lakukan. Salah satu diantaranya adalah uji bivariat ya, untuk bisa melihat hubungan antara minimal ya 2 variabel. Ya, penelitian kamu kan ini 3 variabel ya. Apakah tadi saya tidak salah dengar bahwa Anda menggunakan 25 teori? Totalnya ini ya, atau totalnya ya? Totalnya ya? Oh ya, saya salah bilang. Seharusnya 15 ya. Makanya tadi saya berpikir, 25 teori ini 3 variabel, berarti satu teori mungkin lebih dari 5. Ya, itu. Makanya saya periksa tadi, aku punya variabel, berapa variabel sebetulnya ini. Ya. Jadi di sini saya lihat ya, saya berdasarkan dari tabel correlation-nya ini ya, correlation bivariat itu antara X1 dan Y, alpha 1 atau
jawaban daripada alfa 1 0,24 ya. Sedangkan alfa 2-nya atau X2 terhadap Y 0,00. Iya. Nah, begitu. Nah, ini bisa di apa? Di apa? Artinya dilihat kembali ya, rentang nilai signifikannya itu ya. Nah, begitu. Karena menurut saya ya terlalu ketat kalau kita misalnya di atas 0,05 itu sudah tidak signifikan ya. Ya. Saya dulu waktu disertasi itu sampai 1 baru tidak signifikan. Kalau masih 0,98 ya, itu masih signifikan tapi lemah. Nah, seperti itu. Tapi ini saya lihat ada lagi ya referensi yang lain yang mengatakan seperti itu. Ya, sebetulnya dari peneliti saja ya yang bisa menyetel mau rentang ya nilai signifikannya antara dari angka berapa sampai angka berapa ya. Tetapi dalam ilmu statistik itu yang tidak dianggap signifikan itu kalau sudah 1 ya. Dan ada juga nilai signifikan yang lain kalau misalnya berada pada nilai negatif ya. Misalnya 0,01 itu masih signifikan tapi negatif. Ya, masih signifikan tapi negatif. Ya, yang tidak signifikan itu kalau min 1. Ya. Nah, kalau min 0,05 itu masih signifikan tapi negatif signifikannya. Negatif. Jadi, itu yang harus Anda tahu ya. Bukan yang bernilai positif saja yang signifikan tetapi yang negatif juga. Ya, bisa dikatakan signifikan tapi signifikan yang negatif. Ya. Kemudian saya lanjut ya. Banyak yang saya lipat-lipat ini. Oke, kerangka pikir atau alur pikir tidak ada masalah. Ya. Asumsi klasik tidak ada masalah. Uji hipotesis oke juga. Ya. Ya, ini juga ya. Koefisien korelasi standarnya saya lihat di dalam konten penjelasan Anda lebih kecil dari 0,05 berkorelasi, sedangkan yang lebih besar daripada 0,05 tidak berkorelasi. Ya, jadi saya tidak mengatakan salah ya, tidak, hanya bisa melihat kembali ya rentang angka signifikan itu. Kemudian ya berikutnya halaman 51 ya, itu kalau bisa diberikan subjudul ya, uji frekuensi. Nah, uji frekuensi itu yang seperti apa yang ada tampilan tabelnya pada tabel 41, pada tabel 42 ya. Ya. Tentang jenis kelamin berdasarkan usia, ya, pendapatan, pekerjaan. Ya, seperti itu. Sampai pada uji pekerjaan ya, klasifikasi responden berdasarkan pekerjaan. Kemudian lagi saya lanjut ya, ini sama dengan apa yang Anda tampilkan. Oke, lihat. Jadi rentang nilai signifikan itu Cahya Eko Budianto itu banyak, bukan hanya satu referensi ya. Ya. Oke. Kemudian yang berikutnya kita pindah ke halaman 76. Coba lihat. Halaman 76 apakah ada di tampilan PowerPoint kamu atau di konten skripsi kamu? Ada perbaikan ya. Gambar hubungan antar variabel ini itu tidak ada simbol statistiknya. Nah, tolong dimasukkan simbol statistik. Ya, misalnya karakteristik ya yang merupakan indikator dari variabel X1 ya. Itu harus ada simbol statistiknya ya, X11, X12. Jadi jangan Anda baca S11, S12 itu salah ya. Ya, X13. Kemudian pendapatan juga X2
indikatornya seperti sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah itu X21, X22, X23, X24. Kemudian keputusan indikatornya juga masih kosong, simbol statistiknya ya. Y11, Y12, Y13, Y14 itu harus dimasukkan ya simbol statistiknya. Jangan hanya nama variabelnya aja ya. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian yang terakhir ini ya. Terakhir, cepat ini saya bertanya, karena semuanya pertanyaan sudah dikeluarkan oleh dosen penguji yang lain. Ya, kuesioner. Saya kecewa lihat kuesioner kamu ini. Sebab apa? Belum diisi ya. Saya katakan, tolong lampirkan 5 minimal kuesioner yang sudah diisi oleh responden. Tapi ini masih kosong. Pengambilan angket saya Pak, fokusnya lewat ini Google Form semua. Oh begitu. Ini nanti saya cantumkan tapi Iya. yang isi Pak, tapi berdasarkan dari Google Iya. Begitu ya. Sebagai contoh bahwa memang betul-betul Anda telah mendistribusikan ya. Seandainya Google Form itu bisa di print out, ya tampilkan itu dalam bentuk print outnya yang sudah diisi. Apakah betul? Ya, jangan sampai ya. Kita tidak berprasangka juga ya. Jangan sampai kamu yang isi. Begitu ya harus. Seperti penelitian-penelitian Bapak sebelumnya itu ya kita tampilkan memang ya naskah ya instrumen penelitiannya, bukti-buktinya maksudnya yang telah diisi oleh responden ya tanpa nama di situ ya, tetapi umur, jenis kelamin, agama itu ada semua ya. Seperti itu. Pertanyaan yang terakhir sekali ya kepada saudara Cahya Eko, ini punya Anda khususnya di teori bab 2, apakah sudah terkorelasi dengan desktop Mendeley? Sudah terkorelasi dengan desktop Mendeley? Supaya Anda bisa langsung mensitasi tulisan-tulisan orang yang Anda kutip di sini. Sementara itu saya hanya pakai disediakan oleh Microsoft Word yang ada di aplikasi ini sendiri Pak. Tapi tetap otomatis. Ini daftar pusakannya tercetak sendiri atau Anda yang susun mulai dari alfa, beta, Charlie dan seterusnya? Otomatis juga. Otomatis. Masih adakah waktu ini? Nah, seandainya masih ada waktu, karena sudah tidak ada ya, sudah berakhir, saya tidak terlalu lama bertanya. Itu salah satu kalau ya referensi kita sudah terkorelasi dengan desktop Mendeley. Kalau kita blok dia lebih hitam ya, warna bloknya itu, ya bisa ditampilkan secara cepat ya, ya. Dan Anda bisa langsung mensitasi ya. Dan inilah yang saya lupa ya terapkan waktu pengajuan proposal. Saya pakai manual, akhirnya tidak ini ya, tidak lolos. Kalau pakai bawaannya Word yang otomatis bisa juga. Iya. Sama dengan Mendeley. Ini terkoneksi dengan desktop Mendeley. Semuanya kita. Ya. Jadi bibliografinya langsung tercetak secara otomatis ya. Oke lah kalau begitu, saya percaya saja. Ya. Baik, dari saya cukup sekian dan kita sudah tahu apa hasil yang Anda dapatkan. Ya, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.